Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD, terkhusus bagi Bapak Ibu yang belajar atau mengajar di kelas ya, atau guru kelas. Sekarang kita akan bahas tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, pembahasan di sini dan soal-soal yang akan kita bahas itu merupakan kisi-kisi yang diberikan oleh Kemdikbud. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang belum mendownload, silahkan bisa di-download di ppg.kemdikbud.go.id. Dipelajari saja kisi-kisi tersebut, kemudian Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan apa yang saya bahas di YouTube ini. Baik, sekarang kita akan bedah dulu mengenai kisi-kisi yang terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila. Nah, nanti diberikan informasi peserta dapat menilai penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu ya, terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita bahas dulu tentang makna yang terkandung dalam Pancasila. Di sila pertama, makna yang terkandung adalah bangsa Indonesia percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa, percaya takwa sesuai agama masing-masing, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, kerukunan hidup antar umat beragama, agama atau kepercayaan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, bebas menjalankan ibadah, tidak memaksakan agama. Contoh pengamalan Pancasila ke-1 atau ketuhanan yang Maha Esa adalah meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati agama orang lain, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat, menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, tidak menghina ajaran agama orang lain, menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan, merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi penganut umat agama Islam, merayakan Hari Natal bagi penganut agama Nasrani, tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Di sila kedua, terkait dengan makna yang terkandung di sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, kesamaan derajat, hak, kewajiban asasi tanpa membedakan, saling mencintai sesama, tenggang rasa, tidak semena-mena ke orang lain, menjunjung nilai kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, untuk contoh-contohnya saya sebutkan hanya 10 dulu. Untuk yang berikutnya nanti Bapak Ibu baca di YouTube ini juga ada. Tapi nanti kita skip ya, biar Bapak Ibu baca saja. Contoh pengamalan Pancasila kedua. Yang pertama adalah membantu korban bencana alam. Itu merupakan contoh pengamalan Pancasila yang kedua. Kemudian turut serta dalam kegiatan kemanusiaan, memberi santunan kepada orang miskin, mengunjungi teman yang sakit, tidak menyakiti orang lain, peduli terhadap penderitaan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, bersimpati kepada orang yang mengalami kemalangan, menghargai hak asasi manusia, tidak melanggar hak-hak orang lain. Nah, berarti di sana kita adil dan beradab. Ini merupakan lanjutan tadi penerapan sila kedua. Di sini saya dari nomor 11 sampai nomor 30. Silahkan Bapak Ibu bisa baca atau di screenshot atau di foto, kemudian nanti dibaca kembali mengenai materi yang terkait dengan penerapan sila Pancasila. Berikutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna yang terkandung dalam Persatuan Indonesia ini adalah kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk negara, cinta tanah air,
bangga atas bangsa tanah air, ketertiban dunia, dasar kemerdekaan perdamaian abadi, keadilan sosial, persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta pergaulan yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, contoh pengamalan Pancasila yang ketiga ini yaitu menjaga persatuan dalam masyarakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga ketertiban dunia, membela tanah air, tidak memusuhi suku tertentu, bersedia bekerja sama dengan semua suku yang ada di Indonesia, serta mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda. Nah, itu cara kita untuk mengamalkan Pancasila yang ketiga. Berikutnya, di sini juga sambungan dari pengamalan Pancasila yang ketiga dari nomor 11 sampai 30. Silahkan Bapak Ibu guru baca dan dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah kedudukan hak kewajiban itu sama, tidak memaksakan kehendak, musyawarah untuk kepentingan bersama, musyawarah mufakat dan kekeluargaan itu yang dijalin, menghormati dan menjunjung keputusan musyawarah. Dalam musyawarah mendahulukan kepentingan bersama, musyawarah berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Keputusan musyawarah menjadi tanggung jawab moral, benar, adil, dan persatuan. Wakil rakyat itu adalah permusyawaratan yang akan dilakukan. Oke, di sini ada pengamalan sila keempat. Yang pertama itu tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, mengembangkan suasana kekeluargaan, mengadakan rapat untuk membuat keputusan, menghormati keputusan rapat, melaksanakan keputusan rapat, mengikuti musyawarah dengan niat baik, membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama, memberikan hak suara dalam pemilihan umum, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Berikut merupakan lanjutan dari pengamalan Pancasila yang keempat. Silahkan Bapak Ibu guru baca. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai yang terkandung di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh pengamalan sila yang kelima yaitu berlaku adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, suka bekerja keras, tidak berperilaku boros, tidak bergaya hidup mewah, suka berhemat, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, tidak menyalahgunakan fasilitas umum, tidak merusak fasilitas umum, tidak malas dalam bekerja, serta menghargai hasil karya orang lain. Berikut merupakan pengamalan nilai Pancasila yang kelima ya. Silahkan dibaca. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kasus-kasus soal yang akan perlu kita selesaikan di sini. Soal yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai
yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini KDRT itu kan berarti tentang penindasan orang lain, tidak beradab. Maka ini termasuk ke dalam hal yang mana? Yaitu butir Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ya yang terkait dengan apa saja yang terkait dengan soal tadi. Ini terkait dengan tidak beradabnya manusia. Berarti ini terkait dengan butir yang keenam, yaitu dia tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyimpangan butir kelima, juga bisa bersikap semena-mena terhadap orang lain, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berikutnya, nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila yang mana? Nah, di sini kata kuncinya adalah relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana. Berarti di sini ada kepedulian terhadap orang lain yang terkena musibah. Ada sifat simpati kita terhadap orang lain yang bersifat yang mendapatkan musibah. Jadi yang terkait dengan simpati, terkait dengan kemanusiaan, yang manakah? Apakah yang A, ketuhanan yang Maha Esa, B, kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah C, persatuan Indonesia, apakah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ataukah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yang manakah yang bersifat universal? Yaitu yang B, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini terkait dengan butir yang keberapa, yaitu butir yang ketujuh. Nah, ikut serta memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Selain itu, rasa kemanusiaan yang tinggi juga dapat dilakukan dengan membantu sama makhluk hidup. Ini sesuai dengan butir ketujuh, senang melakukan sesuatu kegiatan bersifat kemanusiaan. Berikutnya, Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satu diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa. Nah, ini kan berarti TNI tersebut mementingkan kepentingan umum, keutuhan negara. Dia tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Jadi pengamalan sila yang mana? Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Nah, di sini merupakan beberapa butir yang terkait dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, dari soal di atas, maka Pancasila yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara bangsa apabila diperlukan. Maka di sini jawabannya benar adalah yang C. Berikutnya, menjalankan pemerintah yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah 1, apakah yang B, apakah yang C, atau D, atau yang E? Tidak berbuat curang seperti korupsi. Berarti jawaban yang benar adalah yang E, yaitu menjalankan pemerintah yang bersih merupakan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diantaranya adalah dengan sikap apakah yang A. Menempatkan kepentingan bersama dengan tujuan utama melalui musyawarah untuk mufakat. Oke, yang A kita simpan. Yang B menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain. Bukan. Membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah untuk menciptakan kerukunan di Indonesia. Ini terkait dengan sila ketiga. Yang D tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. Yang E menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini yang ketiga juga ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang A, yaitu menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama melalui musyawarah. Kata singkatnya atau kata kuncinya adalah tentang permusyawaratan. Berarti ada tentang musyawarah. Pengamalan sila persatuan Indonesia diantaranya dengan sikap apakah A. Menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama melalui musyawarah untuk mufakat, bukan. Menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain, ataukah membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain yang menciptakan kerukunan di Indonesia. Yang D tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. Yang E menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, yang E ini merupakan persatuan yang terkait dengan persatuan Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah yang E yang sebenarnya ya. Yaitu kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang E, bukan yang C. Pengamalan sila persatuan Indonesia diantaranya adalah dengan sikap. Ini sudah tadi ya, yang E. Nah, itu saja merupakan yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu nanti lulus untuk pretesnya dan dilancarkan dalam menjalankan PPG-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.